Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sesi kali ini kita kembali di mata ajar keperawatan medikal bedah 1, Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Dan pada sesi kali ini kita masih di topik yang sama, di prosedur tindakan keperawatan preoperatif, dan pada sesi kali ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang pencucian daerah operasi atau skin preparation. Aseptik dan antiseptik area operasi ini sangat penting sekali, di mana pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan ini haruslah bebas dari yang namanya debu, kotoran, mikroorganisme, dan segala sesuatu termasuk di sini minyak ya yang menempel di bagian kulit guna menekan seminimal mungkin ya bakteri atau mikroorganisme dari bahaya infeksi akibat adanya sayatan di kulit. Kemudian pencucian daerah operasi ini didefinisikan sebagai pencucian daerah yang akan dioperasi atau daerah yang akan dilakukan insisi dan daerah sekitar insisi menggunakan cairan antiseptik. Jadi daerah yang mau dilakukan sayatan atau pembedahan termasuk juga daerah sekitarnya menggunakan cairan antiseptik. Nah, tujuannya di sini adalah mengurangi mikroba atau mikroorganisme, kemudian menekan seminimal mungkin mikroba yang nanti menjadi faktor predisposisi untuk terjadinya proses infeksi pasca operasi, dan biasanya harapannya kalau infeksi pasca operasi ini tidak terjadi, harapannya juga dari aspek biaya ini bisa dikurangi ya. Dan berikutnya adalah mencegah cedera pada pasien selama persiapan pembedahan. Kemudian kalau kita lihat beberapa hal yang bisa dilakukan atau direkomendasikan untuk mengurangi infeksi ya pre-pembedahan, ini bisa dilakukan beberapa tindakan seperti mandi dengan menggunakan antiseptik ya, pencukuran di daerah operasi, dan aktif dalam menggunakan produk yang sifatnya hangat ya, di mana untuk produk yang sifatnya hangat ini adalah fungsinya adalah untuk memperbaiki faktor sirkulasi ya. Kemudian di intraoperasi biasanya menggunakan indikator kimia internal minimal tipe 4, ini sudah direkomendasikan sebagai satu produk standar yang digunakan untuk desinfeksi ya. Kemudian scrubbing, persiapan kulit ya. Yang berikutnya adalah draping, dan di sini adalah bagaimana untuk mempertahankan suhu supaya hangat. Yang berikutnya adalah di kondisi postoperatif harapannya luka operasi bisa terpantau sampai dengan nanti pemberian antibiotik. Nah, tadi ada beberapa komponen ya. Tadi di preoperatif ada showering atau kita sering sebut dengan mandi ya. Di sini mandi dengan menggunakan desinfektan ini bisa mengurangi mikroorganisme. Clipping atau pencukuran ya. Di sini rambut merupakan tempat bakteri untuk dia tinggal ya. Jadi dengan pencukuran ini juga bisa mengurangi kontaminasi mikroorganisme ya. Yang berikutnya adalah pre-operating antiseptik, mengurangi mikroorganisme ya tadi dengan melakukan pencucian atau swabbing ya. Kemudian dropping duct ya, yaitu mencegah pertumbuhan mikroorganisme selama pembedahan ya. Nah, ini contoh biasanya hasil riset yang pernah dilakukan adalah dengan menggunakan chlorhexidine ya. Ini bisa membunuh kurang lebih
kolonobakteri sampai dengan 2 kali lipat ya di permukaan kulit pasien ya. Nah, daerah operasi dan sekitarnya ini harus dibersihkan menggunakan antiseptik sebelum ditutup dengan alat tenun yang steril. Tujuannya tadi ya dapat mengurangi mikroorganisme ya. Kemudian penggunaan antiseptik ini juga harapannya aman dan tidak menimbulkan dampak iritasi. Kemudian antiseptik ini juga tadi harapannya mampu menghilangkan sisa sabun ataupun deterjen ataupun lemak yang menempel pada permukaan kulit. Jadi ini adalah beberapa harapan dari penggunaan antiseptik sebelum pembedahan. Nah, yang pertama adalah cara melakukan antiseptik di daerah pembedahan. Yang pertama setelah pasien ada di meja operasi, ya ada beberapa alat yang digunakan seperti ada mangkok atau kom yang berisi cairan antiseptik, piala ginjal, forcepsnya, ada dip atau kasa steril untuk antiseptik kulit. Jadi cairan antiseptik tadi dituangkan di dalam mangkok ya, kemudian lakukan pencucian ya pada daerah pembedahan ya, mulai dari tengah ya menuju ke perifer, lalu buang ke tempat sampah yang sudah disiapkan. Jadi pencucian tadi mulai dilakukan dari mulai pada bagian tengah sampai ke bagian tepi ya. Dan ini adalah bagian-bagian yang biasanya dilakukan kalau di daerah abdominal ya. Ini kalau di daerah perut mulai dari tengah sampai dengan ke tepi. Ya, ini kalau misalnya di daerah kuadran sebelah kanan ya, kemudian ini di bagian kuadran kiri bawah ya, yang ini adalah di bagian medial, bagian bawah, di tengah bagian bawah. Nah ini tadi ya, mulai dari daerah seperti ini ya, dari daerah tengah menepi sampai ke daerah sekitar. Ya tadi dengan menggunakan cairan antiseptik tadi. Kemudian ini untuk daerah torakal ya, meliputi daerah aksila, dada, abdomen, ya, pundak, iliaka, diteruskan sampai melewati garis tengah. Tetap mulai dari tengah, pinggir seperti ini. Kalau di bagian belakang, sentralnya ini sampai ke daerah sekitar, ya. Kemudian ini jika di daerah torak ya, mulai dari leher ya, sampai ke daerah belakang umbilikal. Begitu juga di belakangnya. Kemudian ini kalau di payudara ya, mulai dari daerah tengah sampai ke daerah sekitarnya. Ini kita cuci ya. Ini yang seperti ini adalah daerah table line ya. Kemudian yang berikutnya ini kalau di daerah kaki, jadi meliputi lingkaran kaki yang akan disayat ya, diteruskan sampai ke bagian paha ya. Seperti ini. Terus dibersihkan. Kemudian ini kalau di wilayah pinggul ya seperti ini ya, sampai lutut, bokong, selangkangan, pubis ya, batas area yang menyentuh meja operasi. Ini kalau di daerah rektroperineum dan vagina ya, ini mulai dari daerah atas ya, daerah sekitar sampai dengan ujung. Ya, ini beberapa bagian juga ya yang menjadi wilayah seperti daerah garis ini ya adalah daerah pembedahannya. Ini bagian dada, ini regionnya, ini daerah samping seperti ini harus didesinfeksi. Begitu juga dada dan leher. Ini adalah batas maksimal ya daerahnya. Kemudian ini juga, ini kalau di daerah torak, di daerah gluteal, ya, ini dari mulai cervical sampai bagian bawah, ya. Nah itu tadi adalah gambaran-gambaran region pencucian yang bisa kita lakukan sebelum persiapan operasi. Baik, demikian yang bisa Bu Dewi sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa menambah gambaran terkait bagaimana melakukan pencucian ya atau persiapan area kulit sebelum
tindakan pembedahan. Lebih dan kurangnya Bu Dewi mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Bu Dewi akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua.